乎不是一把纯粹的刻刀。虽然我并不抱什么希望，但让我看看你能做到什么程度。玉浩，说，你这神奇刀法哪儿来的？如果只有几个月了，我希望你能陪在我身边。小雅，小雅，你醒醒！我拼尽全力也要找到。 Dalam episode ini, setelah mendapatkan warisan dari Dewa Emosi, jiwa Huo Yuhao akhirnya kembali ke tubuh aslinya. Saat kesadarannya pulih, ia langsung merasakan perubahan besar. Kekuatan spiritualnya meningkat pesat. Dan ia juga mendapatkan 2 hadiah dari Dewa Emosi. Salah satu hadiah itu adalah pisau ukir hantu, sebuah senjata tingkat dewa yang sangat langka. Belum sempat ia mencerna semuanya, aliran ingatan yang sangat besar tiba-tiba masuk ke dalam pikirannya. Dengan tenang, Huo Yuhao menstabilkan dirinya dan mulai menyerap ingatan itu sedikit demi sedikit. Ingatan tersebut berisi teknik luar biasa bernama teknik pisau tarian naga hujan. Teknik ini sangat dalam dan kompleks, hampir mustahil dipahami oleh orang biasa. Tanpa sadar, Huo Yuhao mulai menggerakkan tangannya. Pisau ukir hantu merespons dan berubah menjadi cahaya api biru gelap yang terlihat hidup, mengikuti setiap gerakan tangannya dengan halus. Saat membuka mata, Huo Yuhao yakin bahwa semua yang ia alami di alam dewa benar-benar nyata. Untuk menguji kemampuannya, ia langsung mencoba mengukir logam langka. Dengan satu gerakan ringan, logam keras itu langsung terpotong tanpa suara. Bahkan, potongannya baru jatuh beberapa saat kemudian. Di tangannya, logam tersebut terasa mudah dibentuk, seperti memotong benda biasa. Di sisi lain, Xuan Ziwen terkejut melihat hasil kerja Huo Yuhao. Ia tidak percaya bagian tungku alat jiwa itu bisa diselesaikan dalam 1 hari. Ia memeriksanya dengan teliti sepanjang malam, tetapi tidak menemukan satu pun cacat. Hasilnya benar-benar sempurna. Akhirnya, ia memberikan tugas baru. Huo Yuhao harus membuat inti formasi alat jiwa tingkat 9, dengan target minimal 1 inti setiap hari. Keesokan harinya, Huo Yuhao dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah hampir selesai memahami. Bahkan siap lanjut ke bagian berikutnya. Ia kemudian menyerahkan sebuah bola logam kecil. Itu adalah inti formasi tingkat 9 yang sudah jadi, dan hasilnya sempurna. Xuan Ziwen sangat terkejut. Dalam 1 hari, Huo Yuhao berhasil membuat 2 inti formasi sempurna, dan yang kedua diselesaikan hanya dalam waktu 30 menit. Hal ini benar-benar di luar nalar. Setelah itu, Huo Yuhao kembali ke tempat tinggalnya dan langsung tertidur. Saat Xuan Ziwen melihat kondisinya, ia menyadari bahwa Huo Yuhao mengalami kelelahan mental yang sangat berat. Rasa kesalnya pun hilang, digantikan oleh kekaguman. Keesokan paginya, Xuan Ziwen sudah menunggu di laboratorium sejak awal. Ia bertekad untuk tidak melewatkan apapun. Kali ini, fokus mereka adalah inti formasi ketiga, yang tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi. Huo Yuhao menghabiskan waktu 3 hari untuk benar-benar memahami inti formasi tersebut. Selama proses itu, Xuan Ziwen sesekali membimbingnya, dan semakin kagum dengan pemahamannya. Setelah semuanya siap, Huo Yuhao menyesuaikan kondisi tubuh dan jiwanya hingga mencapai puncak. Saat itu, ia mulai membuat inti formasi ketiga. Xuan Ziwen menahan napas dan memperhatikan dengan serius. Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya, dan seketika cahaya api biru gelap muncul di ujung jarinya. Dengan satu sentuhan ringan pada logam langka, serpihan halus langsung jatuh seperti debu. Xuan Ziwen memperhatikan dengan serius, lalu menyadari sesuatu itu bukan api, melainkan pisau ukir yang sangat kecil. Karena gerakan Huo Yuhao terlalu cepat, pisau itu terlihat seperti nyala api yang menari. Pisau seperti itu belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Apa yang terjadi setelahnya benar-benar menghancurkan pemahamannya selama puluhan tahun. Tangan kanan Huo Yuhao bergerak tanpa henti di atas logam. Gerakannya begitu cepat hingga Xuan Ziwen tidak mampu mengikuti setiap tebasan, bahkan dengan konsentrasi penuh. Namun anehnya, setiap goresan tetap presisi. Serbuk logam jatuh dengan pola rapi, tanpa kekacauan. Logam yang terkenal sangat keras itu, kini terasa seperti benda lunak di tangan Huo Yuhao, dipotong dan dibentuk sesuka hati. Dalam waktu singkat, bentuk dasar inti formasi mulai terlihat. Cahaya biru gelap itu berubah-ubah, kadang menjadi tebasan tajam, kadang tusukan halus seperti jarum, bahkan sesekali menjadi kilitan-kilitan kecil yang menutupi seluruh permukaan logam. Semua gerakan itu mengalir sempurna seperti sebuah seni. Xuan Ziwen pernah melihat banyak ahli alat jiwa tingkat 9. Tetapi menurutnya tidak ada satupun yang bisa menandingi teknik Huo Yuhao. Napasnya mulai berat, jantungnya berdegup cepat. Saat itulah ia akhirnya mengerti bahwa kemampuan Huo Yuhao bukan hanya karena bakat, tetapi juga karena teknik pisau yang luar biasa dan senjata misterius yang ia gunakan. Proses itu berlangsung selama 1 jam. Setelah selesai, Huo Yuhao perlahan memasukkan kekuatan jiwa ke dalam inti formasi yang baru dibuat. Seketika,
Cahaya oranye kemerahan menyala terang. Aliran kekuatannya stabil dan menyatu sempurna tanpa cacat. Suara Xuan Ziwen bergetar. Ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang ahli alat jiwa tingkat 8 dengan 8 cincin mampu menciptakan inti formasi alat jiwa tingkat 9 yang sempurna. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Huo Yuhao langsung kelelahan. Tubuhnya melemah dan napasnya terengah-engah. Xuan Ziwen yang penasaran segera mendekat dan menanyakan asal-usul teknik pisau dan alat ukir tersebut. Namun Huo Yuhao langsung menghindar dengan perpindahan instan. Ia kemudian mengeluarkan pisau ukir hantu dan menjelaskannya dengan jujur. Pisau itu telah mengakuinya sebagai pemilik, sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain. Mendengar itu, perhatian Xuan Ziwen langsung beralih ke teknik pisaunya. Huo Yuhao yang sudah memahami maksud gurunya, langsung mengatakan bahwa ia bersedia mengajarkan teknik pisau tarian naga, hujan. Bahkan teknik itu juga bisa diajarkan kepada Hichaito. Mendengar hal tersebut, Xuan Ziwen sangat gembira. Namun tidak lama kemudian, ia justru mundur dan membungkuk dalam-dalam kepada Huo Yuhao. Baginya, teknik ini adalah kemampuan luar biasa yang bisa membuka era baru dalam dunia alat jiwa. Fakta bahwa Huo Yuhao mau mengajarkannya tanpa syarat terasa seperti anugerah besar. Namun, Huo Yuhao segera menolak sikap itu dan menegaskan bahwa Xuan Ziwen akan selalu menjadi gurunya. Ia juga mengatakan bahwa dirinya sendiri belum sepenuhnya memahami teknik tersebut. Seberapa jauh seseorang bisa menguasainya tergantung pada kemampuan dan usaha masing-masing. Di dalam hatinya, Xuan Ziwen mengambil keputusan besar. Ia akan mengabdikan sisa hidupnya untuk sekte Tang dan memberikan seluruh pengetahuan yang ia miliki. Dalam 1 bulan berikutnya, Huo Yuhao terus bekerja tanpa henti. Ia menyelesaikan semua inti formasi untuk tungku alat jiwa tingkat 9. Xuan Ziwen bahkan menyerahkan hampir seluruh proses kepadanya dan hanya mengamati serta memverifikasi dari samping. Akhirnya, seluruh bagian tungku itu, baik cangkang maupun inti formasi, dibuat langsung oleh Huo Yuhao. Namun pada tahap akhir perakitan, ia masih kurang pengalaman. Setelah beberapa kali gagal, proses akhir diselesaikan oleh Xuan Ziwen. Selama 1 bulan itu juga, Huo Yuhao mengajarkan teknik pisau tarian naga, hujan kepada Xuan Ziwen dan Hichaito. Tanpa pisau ukir hantu, perkembangan mereka memang lebih lambat. Tetapi, teknik tersebut tetap meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan. Saat tungku itu akhirnya selesai, cahaya merah memancar tinggi. Laboratorium dipenuhi aura panas dan kekuatan jiwa yang kuat. Ketiganya saling memandang dengan rasa puas. Keberhasilan ini bukan hasil satu orang, tetapi kerjasama antara guru dan murid. Namun dalam hati, Xuan Ziwen tahu bahwa tanpa teknik milik Huo Yuhao, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Ia bahkan yakin bahwa tidak lama lagi, Huo Yuhao akan benar-benar mencapai tingkat 9. Setelah tungku selesai, Huo Yuhao tidak langsung membuat pil tingkat tinggi. Ia menggunakan bahan biasa selama 5 hari untuk berlatih, membiasakan diri dengan tungku tersebut, hingga akhirnya benar-benar menguasai pengendalian api dan penyatuan kekuatan obat. Barulah ia mulai meramu pil yang sesungguhnya. Ia bahkan mengambil alih seluruh laboratorium, makan, tidur, dan hidup di sana. Hanya Tang Wutong yang setiap hari datang mengantarkan makanan dan minuman. Ia benar-benar menenggelamkan dirinya dalam proses alkimia. Tidak ada yang menyangka, kali ini waktu yang ia habiskan untuk membuat pil justru lebih lama daripada membuat tungkunya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan Huo Yuhao mengasingkan diri selama 3 bulan tanpa tanda-tanda akan keluar. Di sisi lain, sekte Tang ya sudah cukup lama diselamatkan. Racun dalam tubuhnya memang telah dibersihkan. Kesadaran dan ingatannya juga hampir sepenuhnya kembali. Bahkan kultivasinya tidak hilang. Namun, tubuhnya sudah rusak parah akibat racun tersebut. Kondisinya sangat lemah, dan sisa hidupnya mungkin hanya tinggal beberapa bulan saja. Kini, Tang Ya hanya ingin berada di sisi Beibei. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, tidak lagi secerah dulu. Ia harus terus menyerap energi kehidupan dari pisau penjaga kehidupan agar tetap bertahan. Tanpa itu, ia bahkan tidak mampu bangun dari tempat tidur. Melihatnya, Beibei tetap tersenyum, tetapi di dalam hatinya penuh rasa sakit. Ia dulu mengira hari ketika Tang Ya sadar kembali akan menjadi hari paling bahagia. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Selama 4 bulan terakhir, ia telah menyebarkan misi untuk mencari rumput perak biru kaisar. Banyak yang datang membawa bahan serupa, tetapi tidak satu pun yang benar. Benda itu terlalu langka, dan harapan semakin menipis. Di satu sisi, ia harus mengurus sekte Tang yang terus berkembang. Di sisi lain, ia harus selalu menemani Tang Ya. Tubuh dan pikirannya sudah hampir mencapai batas. Namun berbeda dengan dirinya, Tang Ya justru terlihat lebih tenang. Setelah mendapatkan kembali ingatannya, ia melihat perkembangan sekte Tang
dan merasa bahagia. Ia bahkan meminta maaf kepada Beibei atas keputusannya di masa lalu. Mendengar itu, Beibei justru semakin merasa bersalah. Ia menyalahkan dirinya karena tidak mampu melindunginya. Dengan tekad kuat, ia berjanji akan menemukan rumput perak biru kaisar dan menyelamatkannya. Tangya hanya tersenyum lembut. Ia meminta Beibei untuk tidak terlalu terbebani. Selama sisa waktu yang ada, ia hanya ingin menjalani hari-hari dengan bahagia. Lalu dengan suara pelan, ia mengungkapkan keinginan terakhirnya. Ia ingin memiliki seorang anak dari Beibei, seorang putra yang akan mewarisi nama keluarga Tang dan melanjutkan garis keturunan sekte Tang. Dengan begitu, jika suatu hari ia pergi, Beibei tidak akan sendirian. Mendengar hal itu, Beibei langsung menolak. Kondisi Tangya saat ini tidak mungkin mampu menjalani proses tersebut. Air matanya langsung jatuh. Ia memeluk Tangya erat, emosinya runtuh sepenuhnya. Ia bersumpah tidak akan membiarkan Tangya pergi. Jika Tangya tidak ada, ia juga tidak ingin hidup. Namun Tangya tetap tersenyum lembut. Ia mengusap rambut Beibei dengan perlahan. Ia sudah menerima takdirnya. Tetapi satu hal masih ia pegang erat. Keinginannya untuk meninggalkan sesuatu bagi orang yang ia cintai. Sebuah harapan yang akan tetap hidup, meskipun dirinya sudah tiada.